Oke, selamat datang. Kali ini kita akan kupas tuntas soal Sumedang, sebuah wilayah yang sering banget disebut sebagai jantungnya sejarah Sunda. Yuk kita cari tahu kenapa bisa begitu. Coba deh, kalau dengar kata Sumedang, apa sih yang langsung kepikiran? Pasti makanan yang terkenal itu kan? Tapi tahu nggak, di balik itu semua, Sumedang menyimpan cerita yang jauh lebih dalam. Ayo kita bongkar bareng-bareng. Ya, tahu Sumedang itu emang legendaris, nggak ada yang bisa bantah. Tapi di balik kelezatannya, peran Sumedang itu jauh lebih fundamental. Wilayah ini ternyata ikut membentuk identitas politik dan sosial masyarakat Sunda. Nah, supaya kita benar-benar paham perannya, kita harus mundur dulu ke akarnya, ke tanahnya, dan makna di balik namanya. Ini yang menarik nih. Ternyata namanya aja udah ngasih kita petunjuk besar. Nama Sumedang itu asalnya dari kata kuno sama edang, yang kurang lebih artinya adalah wilayah yang luas, subur, dan posisinya strategis banget. Kondisi geografis ini tuh kayak fondasi bangunannya. Coba bayangin, punya dataran tinggi yang subur buat pertanian, dilewati lembah Sungai Cimanuk sebagai jalur air alami, terus posisinya juga pas banget buat jadi jalur perdagangan darat. Wah, ini resep yang sempurna buat tumbuhnya sebuah peradaban. Dengan modal geografis keren itu, ya nggak heran kalau dari zaman dulu Sumedang udah jadi wilayah yang penting. Yuk, kita coba lompat ke era Hindu-Buddha. Di masa ini, Sumedang itu ibaratnya dapur raksasanya kerajaan-kerajaan besar di sekitarnya. Perannya sebagai daerah penyangga agraris itu krusial banget loh. Mereka yang menyediakan hasil tani dan hutan buat menopang pusat kekuasaan kerajaan Sunda dan Galuh. Jadi kalau kita rangkum, perjalanan Sumedang ini kayak punya 4 babak utama. Dari yang tadinya cuma dapur kerajaan, terus bangkit jadi kadipaten Islam yang kuat, kemudian terpaksa beradaptasi di bawah sistem kolonial, sampai akhirnya menemukan perannya di era modern. Setiap babak ini ninggalin jejaknya sendiri. Oke, kita lanjut ke babak berikutnya. Ini titik balik yang penting banget, dimulai di abad ke-15, saat pengaruh Islam mulai masuk dan membentuk era baru. Di bawah kepemimpinan penguasa-penguasa lokal yang visioner, Sumedang bertransformasi. Bukan lagi cuma pusat pertanian, tapi juga jadi pusat pemerintahan sekaligus pusat penyebaran ajaran Islam di wilayah pedalaman Sunda. Nah, yang kerennya tuh cara Islamisasi ini terjadi bukan lewat perang atau penaklukan, tapi damai banget. Caranya lewat apa? Lewat interaksi perdagangan, pendidikan di pesantren-pesantren lokal, dan juga lewat penguatan ikatan sosial melalui pernikahan. Jadi ini poin pentingnya nih. Meskipun Sumedang itu bagian dari kerajaan Sunda, mereka punya otonomi yang sangat tinggi. Peran mereka sebagai jembatan antara daerah pedalaman dan pesisir bikin posisi mereka makin penting dan dihormati. Tapi, cerita nggak berhenti di situ. Sama kayak banyak wilayah lain di Nusantara, babak baru dimulai waktu kekuatan dari Eropa datang. Mari kita lihat gimana era ini mengubah segalanya. Nah, disinilah terjadi pergeseran kekuasaan yang drastis banget. Dari yang tadinya punya otonomi lokal yang kuat sebagai mitra strategis, Sumedang diintegrasikan secara paksa ke dalam sistem administrasi kolonial Belanda. Tujuannya ya untuk mengontrol pajak dan komoditasnya. Walaupun Belanda nggak ngembangun Sumedang jadi kota kolonial yang megah seperti Batavia, mereka tetap sadar kalau Sumedang itu penting. Jadi, fungsinya sebagai pusat pertanian dan administrasi lokal tetap dipertahankan. Ya, tentunya untuk melayani kepentingan kolonial mereka. Oke, setelah melewati perjalanan sejarah yang panjang dan berliku itu, terus apa sih warisan Sumedang yang bisa kita lihat hari ini? Apa yang tersisa? Warisannya tuh banyak banget dan masih terasa sampai sekarang. Sumedang tetap jadi lumbung padi yang produktif. Tradisi dan budayanya terus hidup, bikin dia jadi salah satu pusat kebudayaan Sunda yang penting. Bahkan, jejak sejarahnya masih kelihatan di sistem desa dan pola pertaniannya. Dan tentu saja warisan kulinernya yang ikonik, tahu Sumedang. Kutipan ini rasanya pas banget buat merangkum semuanya. Sumedang itu bukan sekedar tempat, tapi hasil dari dialog panjang antara manusia dan alamnya yang menjadikannya simpul yang sangat penting dalam jalinan sejarah dan budaya Jawa Barat. Dan semua ini akhirnya membawa kita ke satu pertanyaan buat direnungkan. Di tengah gempuran perubahan kekuasaan, zaman, dan modernisasi, gimana caranya sebuah wilayah seperti Sumedang bisa berhasil mempertahankan jiwa dan identitasnya selama ratusan tahun? Sebuah pertanyaan menarik untuk kita pikirkan bersama. Terima kasih sudah menyimak ulasan ini.